Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Rizky Ramada. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler C Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya mau menjelaskan mengenai program kerja saya, yaitu mengedukasi dan mengenalkan terhadap gaya hidup minimalis dalam rangka pelaksanaan kuliah kerja nyata di era pandemi COVID-19 ini. Gaya hidup minimalis ini awalnya dipengaruhi oleh filosofi Buddhisme Zen yang mengatakan less is more. Filosofi ini menentang sikap konsumtif dengan cara mengurangi barang-barang yang dimiliki dan menekankan pentingnya kesederhanaan. Sedangkan menurut Fumio Sasaki dalam bukunya Goodbye Things, hidup minimalis ala orang Jepang adalah seseorang yang benar-benar mengetahui apa yang penting bagi dirinya sendiri dan tetap mempertahankan hal-hal tersebut untuk dirinya. Lalu sedangkan menurut Marie Kondo, yang lewat metode KonMari yang ia ciptakan untuk merealisasikan gaya hidup minimalis, metode ini dimaksud untuk menyortir barang-barang lama yang tidak terpakai untuk disingkirkan dan merapikan barang sesuai dengan lokasi bukan kategorinya. Sedangkan menurut Joshua Field Milburn dan Ryan Nicodemus, mereka adalah dua tokoh sentral dalam film dokumenter yang berjudul Minimalism, a documentary about the important things. Minimalism is a tool that can assist you in finding freedom from fear, worry, freedom from overwhelm, guilt, depression, trapping of the customer culture we've built our lives around real freedom, yang berarti minimalism adalah alat yang dapat membantu Anda menemukan kebebasan dari rasa takut, dari kekhawatiran, dari keterpurukan, dari rasa bersalah, dari depresi, dan kebebasan dari jebakan budaya konsumen yang telah kita bangun dalam kehidupan kita. Atau mereka bisa merangkum itu semua dengan kebebasan yang nyata. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya hidup minimalis adalah sebuah mindset dan sikap bijak untuk mengkontrol segala sesuatu yang harus sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya keinginan semata. Gaya hidup ini menitik beratkan kepada kesederhanaan hidup untuk mencapai kebebasan dalam ruang, pikiran, dan sifat konsumtif, dan lebih mementingkan kualitas dibanding dengan kuantitas, dengan mengurangi barang-barang yang sudah tidak memiliki nilai dan memaksimalkan fungsional dari barang-barang itu sendiri. Nah, ini ada beberapa tips untuk kalian yang mau memulai gaya hidup minimalis. Yang pertama, kamu bisa memberikan pertanyaan kepada diri sendiri. Apa aja sih yang memiliki nilai dan penting bagi kita? Apakah barang-barang ini masih memiliki nilai untuk kita? Apakah dengan berbelanja dan menuruti semua keinginan kita akan menimbulkan kebahagiaan dan ketenangan untuk kita? Setelah kamu mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu tanyakan pada dirimu sendiri, yang kedua, kamu harus membuang dan memilah barang yang sudah tidak ada manfaat lagi bagi kita. Misalnya kalau untuk perempuan ya, biasanya kita punya catokan lebih dari satu. Nah, kira-kira yang lebih bermanfaat dan memiliki fungsi lebih itu yang mana? Dan kamu harus bisa memilih untuk membuang salah satu atau memilah salah satu catokan yang sudah tidak memiliki fungsi lebih untuk diri kita. Yang ketiga ada melakukan decluttering atau memilah-milah barang secara perlahan dan jangan ekstrim tentunya ya. Decluttering ini sendiri sangat erat hubungannya dengan konsep gaya hidup minimalis. Kamu bisa memulai dengan memilah-milah barang yang ada di sekitar dengan mengelompokkan barang-barang yang masih memiliki nilai atau fungsi bagi kita dan yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, selanjutnya dalam melakukan decluttering, kita bisa menerapkan 3 tagline dari buku Francis J yang berjudul Seni Hidup Minimalis. Tagline sendiri ada trash, treasure, or transfer. Dalam kata lain, buang, simpan, atau beriklan. Dalam menerapkan metode ini, kita bisa memisahkan barang yang masih terpakai dan barang yang tidak terpakai dalam waktu lebih dari 90 hari tetapi masih memiliki manfaat seperti palu, obeng, atau peralatan lain yang umumnya tidak digunakan setiap hari ke dalam kategori disimpan. Sedangkan untuk barang yang sudah tidak terpakai lebih dari 90 hari dan sudah tidak layak digunakan, maka masuk ke kategori yang dibuang. Lalu untuk barang yang masih layak digunakan tetapi sudah tidak digunakan lagi nih sama kita lebih dari 90 hari,
dan tidak memiliki manfaat lagi bagi kita atau kita memiliki barang yang tersebut lebih dari satu, maka barang tersebut dapat kita berikan atau kita jual. Nah, uang dari hasil penjualan kan dapat digunakan tuh untuk kebutuhan lain atau dapat juga digunakan untuk bersedekah. Nah, buat tips yang kelima, memakai segala sesuatu sampai habis dan rusak. Kita dapat membiasakan diri untuk memakai segala sesuatunya sampai habis dan rusak. Lalu kita memutuskan untuk membeli atau menggantikannya dengan yang baru. Nah, untuk poin ke-6 ini sering kita alami nih dengan kemudahan berbelanja di era teknologi saat ini, yaitu kita harus melakukan rating atau berpikir ulang sebelum berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya, bukan dengan keinginan. Kita harus bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan kita. Jangan sampai gampang terpengaruh oleh diskon-diskon dan kemudahan dalam berbelanja dan terapkan bahwa menyukai bukan berarti harus memiliki loh, agar kita dapat terhindar dari sifat konsumtif dan berbelanja secara impulsif atau berlebihan. Tips yang ketujuh, utamakan kualitas bukan kuantitas dalam berbelanja. Dengan memiliki barang yang berkualitas dan masa manfaat yang lama, otomatis kita dapat menekan tingkat konsumerisme dengan alasan barang yang memiliki fungsi yang sama masih berfungsi dengan baik dan belum butuh atau belum waktunya untuk membeli barang yang baru. Kemudian yang ke-8 yaitu merawat barang dan memaksimalkan barang yang ada. Dengan merawat barang secara benar dapat membantu meningkatkan masa manfaat dari barang tersebut atau menjadi lebih awet dong. Dan memaksimalkannya dapat membantu dalam mengurangi atau memilah barang sehingga ruangan menjadi lebih luas. Nah, yang terakhir, menukar uang dengan pengalaman. Maksudnya gimana ya? Dibandingkan dengan membeli barang-barang yang akhirnya hanya menumpuk di ruangan dan membuat kita stres, manfaatkanlah uangnya untuk membeli pengalaman seperti berlibur ke tempat impian, membeli buku favorit, atau mengikuti seminar-seminar yang jauh lebih bermanfaat untuk diri kita. Eits, hidup minimalis bukan berarti kita tidak boleh menuruti keinginan kita loh dan bersikap pelit pada diri kita. Kita boleh kok menuruti keinginan kita asal harus tetap dikontrol dan dilandasi dengan kebutuhan atau menggantikan barang yang sudah rusak ataupun habis. Atau kita boleh berbelanja kok, tapi tidak secara impulsif. Manfaat yang pertama, pikiran kita menjadi lebih tenang dan nyaman. Disadari atau tidak, lingkungan memiliki peran besar terhadap keputusan kita untuk membeli sesuatu. Dengan gaya hidup minimalis, kita akan merasa lebih cukup dengan apa yang kita miliki dan tidak mudah terobsesi dan mengikuti gengsi yang dibentuk oleh lingkungan terhadap gaya hidup konsumtif. Selain itu, dengan sedikitnya barang dan kondisi yang lebih rapih, kita tidak terlalu sulit untuk merapikannya dan mencari sesuatu barang. Yang kedua itu memiliki waktu yang lebih luang. Secara tidak langsung, kita tidak membuang-buang waktu hanya untuk membereskan ruangan sekeliling kita dan tidak perlu bingung dalam memilih baju saat ingin pergi. Dengan begitu, waktu yang tersisa menjadi lebih banyak dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang lebih produktif dan bermanfaat. Yang ketiga, kita dapat menghemat lebih banyak dan memperbaiki kondisi finansial. Menerapkan gaya hidup minimalis secara tidak langsung berpengaruh terhadap keuangan atau finansial kita. Dengan prinsip berbelanja kebutuhan daripada keinginan, mementingkan kualitas dan kuantitas, dan barang yang memiliki fungsi maksimal serta masa manfaat yang lama. Walaupun untuk membeli barang tersebut pasti dengan harga yang tidak murah dong, tetapi dengan masa manfaat dan kualitas yang baik, maka kita tidak perlu sering-sering untuk berbelanja. Sehingga dalam jangka waktu yang lama pengeluaran akan lebih hemat. Dengan begitu, kita juga dapat mengalokasikan uang kita ke dalam tabungan atau investasi jangka panjang. Selain itu, kita juga dapat menggunakannya untuk traveling atau mengembangkan diri kita. Yang keempat, kita bisa lebih fokus untuk mencapai tujuan. Dengan memiliki waktu yang lebih luang dan mengendalikan diri dalam berbelanja, kita akan lebih mudah dan memiliki fokus yang lebih tinggi terhadap tujuan kita. Misalnya, kita bisa lebih fokus dalam menjaga kesehatan dengan berolahraga karena kita memiliki waktu yang lebih luang.
Lalu kita ingin memiliki rumah, mobil, atau melanjutkan pendidikan kita, dapat lebih fokus mencapainya dengan menabung dan berinvestasi. Yang terakhir, kita bisa mengurangi keterkaitan dengan hal-hal material. Rasa kenyamanan dan mindset yang telah tertanam dari gaya hidup minimalis akan menimbulkan rasa cukup atas sesuatu sehingga tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang mendorong untuk berperilaku konsumtif. Jadi, saat gaya hidup minimalis sudah mulai tertanam dalam diri kita, dalam menjalani hidup kita akan semakin mudah karena pilihan-pilihan yang ada lebih sedikit dan semuanya berkualitas. Selain itu, kita juga akan lebih menghargai hidup, menjadi lebih realistis, dan menghindari diri dari perilaku konsumtif. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 yang masih belum pasti kapan berakhirnya, kita perlu mempertahankan perekonomian kita. Dan perlu diingat juga ya, dalam menerapkan gaya hidup minimalis, setiap orang dapat berbeda-beda karena tingkat kebutuhan dan kecukupannya juga berbeda-beda.